Indonesia merupakan negara dengan konsumen fashion muslim terbesar di dunia, dengan laju pertumbuhan mencapai 18,2% per tahun. PT Kaos Corpora Indonesia merupakan pemain di industri fashion muslim, didirikan tahun 2015 oleh seorang public figure Haikal Kamil dan Saskia Meka. Awalnya, perusahaan berfokus mendistribusikan busana-busana muslim ke department store seperti Ramayana. Hingga pandemi COVID-19 yang datang membuat perusahaan harus menjalankan bisnis 100% secara online. Fenomena ini menunjukkan bahwa masa kini merupakan era yang penuh dengan disrupsi pasar, sehingga perusahaan perlu menyiapkan berbagai strategi untuk terus mampu bersaing. Kami, kelompok 11 UGM Jakarta, yang terdiri dari Nia, Habibi, Raihan, Reza, dan Aar akan melakukan penelitian immersion dengan judul Pengembangan Strategi dari Literatur untuk Mampu Bersaing di Era Disruptif. Yang lebih besar adalah gimana fashion muslim bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Dari market yang sangat besar, total obligasi marketnya 260 triliun per tahun, tapi ternyata hanya 25% yang diproduksi lokal. Jadi kompetitor saya kan bukan brand-brand lokal. Kompetitor saya adalah produk-produk dari luar negeri yang memiliki di pasar. That's our competitor. Jadi memang tidak bisa satu brand komunikasi semuanya, tidak mungkin. Karena mereka punya nilai berbeda. Dan rata-rata orang beli fashion muslim itu karena nilai. Jadi bukan cuma sekedar transaksi ekonomi sana. Itu yang mereka beli. Growth transaction pada PT Kaos Corpora Indonesia menjadi momentum yang harus segera dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan ekspansi dan optimasi bisnis perusahaan. Namun, perusahaan perlu berhati-hati terhadap penerapan strategi pendanaan serta target perusahaan untuk IPO dan terkait apakah rencana perusahaan untuk menambah offline distribution channel serta strategi CRM dan sustainability business dari PT Kaos Corpora Indonesia dirasa cukup tepat untuk saat ini. Kelompok memberikan rekomendasi berdasarkan literatur secara praktis yang harapannya dapat diterapkan PT Kaos Corpora Indonesia untuk bisa terus bersaing di era disruptif. Visi kami ke depan sebenarnya ingin menjadi leading halal lifestyle company yang di dalamnya melingkupi ada modus fashion, terus halal cosmetic and skincare, terus halal travel, sama syariah oriented finance service in Southeast Asia. Dari sisi umur piutang, inventory, dan umur utang, kelompok melihat kondisi bisnis cycle masih net positif, sehingga rencana perusahaan mendapatkan pendanaan untuk investasi aset tetapnya merupakan keputusan yang tepat. Terkait rencana initial public offering atau IPO dan visi perusahaan untuk menjadi leading halal lifestyle company, sebagai langkah awal, kelompok merekomendasikan perusahaan untuk berfokus kepada penerapan bisnis dan pendanaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan visi perusahaan. Diversifikasi berdasarkan segmentasi produk dan market telah dilakukan oleh PT Kaos Corpora Indonesia, baik secara related maupun extended diversifikasi. Selain itu, terdapat juga aliansi dalam bentuk bisnis maklon yang menjadi strategi untuk efisiensi kegiatan operasional, sehingga keseluruhan biaya produksi yang dibutuhkan dapat ditutupi dengan adanya revenue dari bisnis B2B tersebut. Strategi CRM perlu dilakukan dengan membagi customer segment kaos berdasarkan recency, frekuensi, dan monetary. Dengan ini, perusahaan bisa mulai mengengage customer-nya secara langsung dan menghindari ketergantungan yang sangat besar pada partner e-commerce. Sebagai perusahaan yang lekat dengan public figure seperti Saskia Meka dan Haikal Kamil, strategi HR dengan employer branding dinilai kelompok menjadi nilai lebih untuk menarik minat tidak hanya kepada calon pelanggan, namun juga untuk melakukan rekrutmen mendapatkan sumber daya manusia yang lebih baik. UAS itu pasti ada ya, jadi maksudnya karena kan potongan baju kan nggak mungkin
sesimetris itu gitu ya. Akhirnya kan ada area-area yang kebuang gitu ya. Nah itu akhirnya pertama paling gampang tuh jadi scrunchies, ikat rambut. Terus yang kedua itu dibikin tas gitu. Jadi tas juga dari kain perca, dan itu penjahitnya kita lempar ke UMKM yang sekitaran di KMFP itu gitu ya. Beberapa strategi sudah dilakukan dalam komitmen mereka dalam menjalani environment, social, and governance. Ketiga unsur ESG tersebut mereka jalankan untuk keberlanjutan bisnis mereka jangka panjang dan meningkatkan citra perusahaan untuk investor sampai konsumen. Perusahaan bisa melakukan inovasi-inovasi seperti adanya supply chain bahan jahit dari fabrik bambu atau tempat pembuangan akhir dan sementara. Merubah energi aktivitas perusahaan menjadi energi ramah lingkungan memakai panel surya, sampai berkolaborasi dengan komunitas disabilitas. Kelompok 11 melihat strategi dan inovasi yang sudah dilakukan oleh PT Kals Corpora Indonesia sudah sejalan dengan literatur yang kami teliti. Harapan kelompok, rekomendasi dari sisi finance, strategic, marketing, HR, dan sustainability entrepreneurship bisa diterapkan agar perusahaan semakin baik dan berkelanjutan menghadapi berbagai disrupsi pasar ke depannya.